Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salwa Sapitri dari kelas L2 dengan NIM 0805 1382 429080. Di sini saya akan membuat laporan video oceanografi fisika dengan materi batimetri. Nah, di SAS Planet ini kita akan meretangle daerah kajian kita. Nah, di sini kita rectangle, pilih rectangular selection. Lalu dari sini kita rectangle. Di sini saya menggunakan Pulau Sertung yang ada di Lampung. Nah, jika sudah pilih stage, ini ganti ke geotiff. Ini tetap Navision Sonar Chart. Nah, lalu untuk zoomnya itu 12. Ini kita centang semua. Nah, untuk penyimpanannya itu kita simpan. Nah, dengan format geotiff lalu save. Nah, lalu start. Nah, lalu masuk ke ArcGIS. Nah, di ArcGIS ini kita add data, kita masukkan bentuk TIFF tadi, lalu kita klik kanan, kita data frame properties, lalu di sini kita ubah ke general, ke display ini kita ubah ke decimal degree, lalu oke. Nah, lalu di sini kita ke katalog, kita buat save file, kita ke new, save file, kita namain untuk feature type itu point, lalu pilih WGS member 84, lalu oke. Oke, ini close. Lalu di sini kita ke editor, start editing, pilih yang sertung, lalu continue. Nah, ini kita bisa zoom lagi sedikit. Nah, jika sudah ini kita pilih yang sertung di create feature, kita pilih yang sertung, kita pilih yang point, lalu kita kita titik-titiki batimetrinya yang ada angka-angkanya ini sebanyak 250 titik. Nah, lalu setelah di digitasi atau di katalog sebanyak 200 titik, ini kita klik kanan ke open attribute table. Nah, ini ini ada 250 titik. Lalu, nah ini tadi kita klik kanan ke open attribute table. Lalu kita buat 3 kolom yaitu ada longitude, latitude, dan batimetri. Nah, cara membuatnya itu di add fields, tulis saja longitude atau latitude atau batimetri, lalu pilih teks dan untuk like-nya ini ada 50, lalu oke. Nah, lalu kita akan mengklasifikasikan untuk yang batimetri, kita akan mengisi kolom batimetri di sini. Caranya itu kita blank yang ini. Nah, lalu kita lihat
Ini nomor berapa? Baiklah, untuk yang bagian batimetri ini, kita klik bagian ini. Nah, kita cari untuk perhitungan mana yang kita lakukan untuk yang kedua ini. Lalu di sini kan ada nilai 86. Nah, itu kita isi di bagian kolom batimetri ini dengan cara klik kanan, lalu pilih file kalkulator, lalu kita masukkan nilainya yaitu 86. Maka akan muncul nilainya sampai dan isi sampai 250 kolom titik tadi. Nah, kemudian jika sudah dilakukan perhitungan batimetri, maka di sini kita pilih kita simpan filenya. Ini kita simpan, terserah mau namain apa. Nah, setelah dilakukan perhitungan batimetri, lalu kita ke sini, kita ekspor datanya. Ini kita pilih all record. Ini kita ubah dalam bentuk terserah mau namain apa, tapi ini dalam bentuk txt. Langsung saja di save dan oke. Nah, lalu kita masuk ke Excel. Nah, jika sudah dimasukkan, maka ada hasil dari ArcGIS tadi. Nah, lalu di sini kita masukkan rumus. Nah, kita masukkan rumus sama dengan minus 1 dikali dengan nilai batimetri, lalu enter. Nah, ini kita klik 2 kali, maka akan muncul hasilnya sampai bawah itu min. Karena nilai batimetri itu memang min harusnya. Lalu di sini untuk nilai yang min ini kita copy, lalu kita blok nilai yang bukan min, kita klik kanan, kita pilih 1, 2, 3 ini tadi, maka hasilnya akan minus, akan berpindah. Nah, lalu untuk yang ini kita hapus saja. Nah, di sini kita beri judul seperti tadi. Nah, lalu di sini kita masuk ke aplikasi solver. Nah, di sini langkah pertama kita di sini akan membuat peta kontur, peta surface dan peta wireframe. Nah, langkah pertama itu kita klik map, klik new, kita akan membuat peta kontur, jadi kita klik yang contour map. Nah, kita masukkan data batimetrinya, klik open. Nah, lalu di sini kita masukkan base map, kita ke map lagi, new, base map, dan masukkan SHP Indo yang telah diberikan. Nah, jika sudah, base ID kabu SHP Indonya kita pindahin ke bawah bottom axis dan kontur batimetri ini. Kita letakkan di antara dua ini. Ini kita klik yes. Lalu di sini kita bisa edit. Nah, jika sudah seperti ini, kita edit, kita fill kontur di level. Nah, di sini kita ubah warnanya. Kita cari batimetri.
Nah, terus kita di sini bisa juga tambahkan label atau titiknya. Lalu kita beri kita ke general. Lalu di sini kita bisa juga menambahkan scale. Nah, untuk peta batimetri kontur hasilnya seperti ini. Lalu yang kedua itu kita membuat peta surface 3D yang mana itu langkahnya sama ke new kita pilih 3D surface lalu masukkan data batimetri tadi. Nah, lalu jika sudah tampil seperti ini, kita ubah warnanya. Kita ubah warnanya. Lalu kita di sini bisa tambahkan, kita edit sebagus mungkin di bawahnya. Terus kita tambahkan scale-nya. Lalu yang ketiga itu kita akan membuat peta batimetri 3D wireframe. Kita lakukan langkah seperti tadi. Masukkan datanya, masukkan SHP-nya. Nah, ini SHP-nya kita pindahin ke sini. Yes. Nah, untuk yang 3D ini hasilnya seperti ini. Ini terserah mau diubah warna atau enggak. Nah, ini hasil ketiga peta yang kita buat, yaitu yang pertama ini peta kontur, yang kedua ini peta 3D surface, yang ketiga ini peta batimetri 3D wireframe. Nah, sekian video pengolahan batimetri praktikum oceanografi fisika dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.